Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Kutukan yang Terbangun di Tengah Malam, yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, dan ini merupakan episode terakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Desa Muaratapa kembali diliputi kabut tipis yang turun lebih awal dari biasanya. Angin berhembus, membawa aroma tanah basar dan bayangan masa lalu. Raka kini berusia 14 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja pendiam, lebih senang menyendiri, dan kadang bicara sendiri saat malam. Orang-orang desa sudah lama melupakan nama Ayu, tetapi tidak dengan darah yang ditinggalkannya. Dina dan Harun memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada anak mereka. Raka tidak pernah sakit, tapi sering tampak pucat saat bulan purnama. Ia menghindari cermin, membenci bau bawang, dan sekali waktu Dina menemukan dirinya menggores leher dengan kuku hingga berdarah. Dina menangis malam itu. Harun hanya terdiam. Mereka tahu sesuatu yang dulu dikunci mulai membuka dirinya sendiri. Beberapa hari menjelang bulan purnama, warga desa mulai gelisah. Ternak mereka mendadak mati. Perutnya terburai, isi tubuh lenyap seperti dihisap. Pak Lahai, yang kini sudah sangat renta, datang ke rumah Harun dan berkata lirih. Bayangannya kembali, tapi bukan air ini, darah baru. Harun menggenggam tangan istrinya. Mereka berdua tahu kutukan itu telah terbangun kembali. Malam berikutnya, Raka duduk sendiri di tepi sungai kecil. Bulan belum penuh, tapi sinarnya mulai terasa. Air memantulkan cahaya pucat, dan di sana, di permukaan yang tenang, Raka melihat bayangannya sendiri, tapi lehernya seperti retak. Seperti ada sesuatu yang hendak lepas dari tubuhnya. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul sesosok perempuan tua. Rambutnya putih, matanya gelap seperti sumur. Sudah waktunya, cucu Ayu. Raka tersentak. Siapa kau? Namaku Bibidara. Aku dulu sahabat ibumu. Ibunya yang sejati. Budina ibuku, jawab Raka tegas. Perempuan itu tersenyum miring. Darah tidak bisa dibohongi. Raka, kau sudah mendengarnya, bisikannya, hasratnya, kau tahu di mana kekuatanmu. Sejak pertemuan itu, Raka sering bermimpi aneh. Ia terbang, melayang di atas rumah-rumah, dan melihat darah berkilauan seperti cahaya emas. Saat pagi, matanya sembab, tetapi ia merasa hidup, nyaman. Dina mulai bermimpi buruk seperti dulu. Dalam tidurnya, ia melihat Ayu berdiri di depan rumah dengan sal merah, menatap bayi kecil yang ia gendong. Tapi kini, wajah bayi itu adalah wajah Raka yang remaja dan matanya merah membara. Dina terbangun dengan teriakan. Harun segera menenangkannya. Kita harus cari Nini Ratna lagi, ucapnya. Tapi ketika mereka ke hulu sungai, rumah Nini Ratna sudah kosong. Hanya ada bau dupa basi dan koretan mantra di dinding. Malam purnama pun tiba. Raka menghilang dari rumah. Dina yang bangun karena suara jendela berderit segera membangunkan Harun. Mereka panik. Desa sudah gelap. Suara hewan malam hilang entah kemana. Di atas bukit kecil di ujung desa, Raka berdiri, tubuhnya kaku. Di lehernya, garis merah tua berdenyut, seakan hidup. Dari balik pepohonan, muncul Bibidara lagi. Kali ini, diikuti oleh sosok-sosok perempuan bermata merah, melayang tanpa tubuh. Kami datang untuk menjemputmu, anak dara, ucap mereka serempak. Tapi saat Raka hendak melangkah maju, suara di hatinya menjerit. Bukan suara Ayu, bukan suara darah, tapi suara ibunya. Raka, pulang, nak. Jangan biarkan mereka ambil kamu.
Raka berteriak, memegangi kepala. Tubuhnya bergetar hebat. Perempuan-perempuan itu mendekat, menyodorkan tangan, menekan lehernya. Namun sebelum sentuhan itu menjeratnya, dari arah bawah bukit, Harun datang sambil membawa kendi berisi air sungai dari tempat tinggal Nini Ratna yang pernah mereka simpan. Air itu dilemparkan ke arah makhluk-makhluk itu. Jeritan menggema, bibidara melolong. Sosok-sosok itu hancur menjadi asap merah pekat. Tubuh Raka terlempar jatuh ke tanah. Dina menyusul memeluknya erat, menangis tak terkendali. Raka terbangun keesokan harinya. Tubuhnya lemah, luka di lehernya seperti bekas luka bakar. Ia menangis di pelukan ibunya. Aku hampir kehilangan kendali. Bu, kamu kuat. Nak, kamu bukan mereka. Namun Pak Lahai kembali mengingatkan mereka, ini bukan akhir. Selama darah Ayu mengalir, selalu ada kemungkinan kembalinya kutukan itu. Tapi selama hati manusia itu kuat, ia bisa menang. Beberapa bulan berlalu, Raka kini lebih ceria. Ia belajar silat dengan Pak Lahai untuk menguatkan diri. Namun setiap purnama, Dina masih menaruh garam di jendela dan meletakkan kendi berisi air suci di kamar Raka. Dan di tengah malam, ketika Raka tertidur, dari balik pohon-pohon di tepi sungai, angin membawa suara bisikan. Suatu saat nanti, darah akan memanggilmu lagi.